kita semua sama-sama bersuka cita ya di tempat ini juga ya. Ya hari ini udah bulan Desember loh teman-teman. Kita mau memperingati, kita mau merayakan hari Natal bersama-sama. Sebelumnya kita mau doa dulu ya teman-teman. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mau Tuhan untuk ada Tuhan. Kau lahir Tuhan di dunia ini. Tuhan Kau ada dan Engkau mau untuk menebus setiap kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau untuk bersuka cita. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak-sorak Tuhan. Karena Engkau hadir dan Engkau Tuhan adalah Raja kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau untuk memuji, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Kita yel-yel dulu ya biar kita semua semangat. Oke Go Warrior, let's go. Kita mau nyanyikan pujian yang pertama ini teman-teman. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Semuanya bersuka cita. Sama kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun
bersukacita bersama-sama dan kita mau nyatakan ada kesukaan bagi dunia ini teman-teman. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kami bersukacita Tuhan. Lebih semangat lagi katakan kesukaan. Kesukaan bagi dunia. Kenapa katanya? Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya. Bersama bersyukur. Kita bersama-sama bersyukur. Bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Yes. Kami bersyukur. Hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu, terimalah. Nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah. Nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah. Yes Lord, katakan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Tuhan sudah datang. Di hatimu kepadanya. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama bersama-sama sekali katakan bersama-sama bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Serukan yeay. Teman-teman gimana di rumah? Apakah masih semangat kita memuji Tuhan? Semangat dong Kak. Semangat dong ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bernyanyi satu pujian ini teman-teman. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah
kita teman-teman. Kita nyanyikan ini dari hati setiap kita teman-teman. Dia sembah dan puji, Dia sang Raja sembah, sembah dan puji, Dia sembah dan puji, Dia sembah dan puji, Dia sang Raja. Oh, sebab Engkaulah Raja Tuhan, Engkau yang berkuasa. Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa teman-teman. Tutup mata kalian, siapkan hati. Kita semua mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau Raja. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di dalam hati kami. Dan Bapa, hari ini biar firman-Mu Tuhan itu yang satu-satunya menjadi hal yang terpenting dalam hidup kami. Dan hari ini Bapa berbicara buat masing-masing kami. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan dimanapun Tuhan, teman-teman kami berada Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebenaran-Mu Tuhan. Itu adalah bagian dari setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Terima kasih Kak Ivena dan semua tim yang sudah melayani kakak-kakak. Boleh tepuk tangan dong di manapun adik-adik berada. Wow, luar biasa. Hari ini berbeda ya. Kenapa? Karena ibadah kita nggak seperti biasanya. Nah, coba lihat dulu. Hari ini saya, ya kakak, namanya Kak Jambrong. Coba lihat, penampilannya seperti apa nih? Apa? Bajak laut? Oh bukan ya. Itu Pirate of Caribbean. Coba kira-kira kayak apa? Ah masa tukang sayur sih? Bukan. Nah itu yang jawab benar. Seperti gembala. Loh kenapa hari ini kayak seperti ini penampilannya ya? Nah karena hari ini kita ada yang spesial. Kita mau merayakan Hari Natal. Wow, sorak-sorai buat Tuhan kita dong. Wow, Kega Warrior. Let's go. Nah teman-teman gak kerasa ya, kurang lebih kalau dihitung dari hari ini 11 hari lagi kita akan melewati tahun 2020. Wow cepat sekali. Dan teman-teman kira-kira ngerasa gak ada yang berbeda tahun lalu Natal yang 2019 sama 2020? Kak Jambrong juga pasti yakin teman-teman ada yang berbeda. Nah untuk itu kita mau sama-sama yuk dengar firman Tuhan hari ini. Nah Kak Jambrong mau tanya dulu hari ini teman-teman, berapa banyak yang di sini hadir dan sebenarnya pengen banget bisa ngumpul. Pengen banget bisa Natal bersama-sama sama teman-teman. Kayak tahun lalu ada teman baru dapat hadiah, baru bisa pergi ke Serpong, ke Jasmine dan bisa main. Wah Kak Jambrong yakin semuanya pengen. Tetapi sekarang berbeda, sekarang harus online. Tapi Tuhan dimanapun sama, katakan amin. Iya, karena apa? Dia walaupun ada online, nggak online, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Kega Warrior,
Let's go. Nah teman-teman, hari ini kakak mau nanya dulu kira-kira. Coba jawab aja di tempat ya, nggak usah datang ke sini. Nanti kalau datang ke sini kejauhan jawabnya. Pertanyaannya gampang. Coba teman-teman lihat ya, yang hari ini berapa banyak yang merasakan bahwa apa yang dibayangkan di tahun 2020 itu sekolahnya berbeda dengan harapan yang teman-teman inginkan di tahun ini. Coba, ada yang membayangkan, oh iya kak, saya pengen sekolah saya itu tadinya pas masuk sekolah ada teman baru, bisa ketemu sama guru-guru, bisa ketemu sama teman-teman yang mungkin dulu sama-sama satu permainan. Tapi sekarang tiap hari kak, aku hanya melihat layar dari hari ke hari. Dan saya pernah gini kak, saya pernah lihat layarnya hanya namanya saja. Ternyata pas di WA anaknya lagi ketiduran. Dan itu pasti pernah terjadi ya. Karena apa? Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan sekolahnya jarak jauh dan cuma lihat laptop, handphone atau mungkin ya lihat di televisi. Aduh rasanya sumpek. Tunggu. Jawab dulu ya yang kedua. Menurut teman-teman, apakah harapanmu kali ini tentang liburan tahun 2020? Apakah sama dengan kenyataan yang terjadi? Kak, liburan panjang ini aku DRS. Apa tuh? Di rumah saja. Tadi rencana aku mau main-main ke Bali. Aku mau main-main ke Singapura. Aku mau main-main ke Karawaci. Oh deket banget ya. Wah pokoknya aku tadinya mau sama papa mama. Pengen banget kemana-mana. Tapi kenyataannya sekarang nggak bisa karena COVID. Sehingga semuanya dibatasi. Hiks alias sedih. Nggak apa-apa. Coba kakak mau tanya lagi nih yang ketiga. Menurut teman-teman apa sih harapan teman-teman tentang ibadah kega atau teens yang biasanya dilakukan ketemu dan sekarang kenyataannya yang terjadi gimana? Apalagi itu kak, ibadah kita kalau ngikutin yang pakai YouTube, pakai Zoom, pakai online, rasanya kayak ngomong sama kaca kak. Gimana ya biasanya bisa bisa games, apalagi sama kakak-kakak yang baik, kakak-kakak pembina luar biasa, kayak Warrior, let's go. Tapi sekarang aku ibadahnya cuma ada di ruangan. Tapi mending loh di ruangan kakak lihat kalau beberapa anak-anak kalau lagi ibadah biasanya kalau ketemu atau ada di tempat ibadah harus pakai rapi ya, harus pakai pakaian bagus. Tapi kalau di online atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting hatinya untuk Tuhan. Amin. Yes. Nah, yang keempat, yuk kita tanya lagi sama diri kita. Apa sih harapan saya tentang rencana-rencana yang sudah saya buat? Tadi sekolah, liburan, ibadah. Mungkin ada rencana lain. Aku mau belanja, aku mau pergi kemana, aku mau punya apa. Tapi kenyataannya seperti ini dan semuanya membuat hatiku serasa, aduh Tuhan kenapa kau biarkan ini. Nah karena ini hari Natal, pertanyaan Kak Jambrong yang terakhir. Apakah harapanmu tentang Natal tahun ini sama dengan kenyataan yang terjadi? Teman-teman, Natal tahun ini apa sih yang diharapin? Natal tahun ini apakah cuma pengen hura-hura? Apakah cuma pengen rame-rame? Apakah cuma pengen ada hadiah? Kalau yang diharapkan itu, maka Natal itu sepertinya memang tidak terjadi. Karena semuanya dibatasi. Nah kenyataan yang sekarang kita nggak boleh kalah sama situasi. Amin. Boleh aja COVID, mungkin terjadi pandemi,
tapi hati kita harus tetap bersukacita. Oke, Go Warrior, let's go. Tapi Kak, aku hari ini serasa semuanya kok hilang. Semuanya serasa kok sesek. Semua rasanya kok membuat galau. Teman-teman, kelahiran Yesus di dunia ini untuk membawa semua kita mengalami kemenangan atas dosa, kemenangan atas belenggu setiap kutuk, dan juga tentunya memberi kita kemenangan buat hal-hal sakit penyakit. Dan bersyukurlah kalau teman-teman masih bisa ibadah, masih bisa bersukacita, masih bisa sama papa mama. Tetapi yang paling penting, apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan? Teman-teman, yuk kita mau baca dulu satu ayat ya yang ada di layar, di mana ayat ini adalah dasar buat kita memiliki sikap hati yang luar biasa. Terambil dari Roma 12 ayat 12. Teman-teman yang di rumah, yang ada Alkitab, atau mungkin yang enggak tapi bisa lihat layar, sama-sama kita baca ya di sana. Oke, baik. Kak Jamrong akan bacakan dari sini. Demikian firman Tuhan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, ayat ini rupanya ada 3 hal, katakan 3 hal yang sama-sama harus kita miliki. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Emang kalau ngarepin itu kadang-kadang rasanya nggak tenang, dan rasanya dalam harapan itu kok waktunya lama sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Bersukacitalah. Coba lihat di layarnya, apakah wajahnya sudah senyum, bersukacita, atau cemberut, atau bimoli. Tahu bimoli? Bibir monyong sekali. Nah, Tuhan gak mau itu. Tuhan mau engkau bersukacita. Biar harapan kita mungkin yang tadi kita jawab gak kesampaian, tapi kita sukacita membuat harapan yang gak kesampaian itu tidak mempengaruhi kita. Tetap kita bersyukur dan bersukacita. Amin. Yang kedua, Kak Jamrong langsung yang di bawah, yaitu bertekunlah dalam doa. Kalau teman-teman enggak berharap, maka pasti kita enggak berdoa. Kalau kita enggak berharap sesuatu, pasti kita enggak minta sama Tuhan. Tapi karena kita berharap, maka kita berdoa. Cuma berdoanya enggak boleh berhenti, harus bertekun. Coba sama-sama katakan Kak Jamrong, bertekun. Nah, bertekun itu artinya apa? Bertekun artinya bertekun. Nah, sebenarnya gini, bertekun itu artinya terus menerus. Alias nggak berhenti-berhenti. Kak, gimana nggak berhenti? Nanti aku nggak makan dong, nanti aku nggak mandi dong, nanti aku tidur. Maksudnya bukan doa terus gitu 24 jam. Enggak, tapi maksudnya waktu kita sedang berharap dan mungkin kita mentok, kita berdoa, Tuhan Engkau akan menjawab doaku. Tuhan aku datang, aku minta dan mohon kepadamu. Jadi berdoa sama Tuhan, jangan pakai kekuatan sendiri. Nah yang terakhir yaitu yang tengah-tengah, sabarlah dalam kesesakan. Nah sebelum kakak bahas, kakak mau ajak kita nonton satu kisah Natal. Yang teman-teman mungkin sudah tahu, udah pernah lihat, mungkin teman-teman juga udah punya filmnya. Tapi Kak Jamrong mau ajak kita bagaimana kelahiran seorang anak laki-laki yang menyelamatkan kita datang dari surga ke dunia untuk menebus itu, membuat papa mamanya yang ada di bumi namanya Yusuf dan Maria itu mengalami hal yang berat. Tetapi dia tetap sabar dan melewati semua itu dengan luar biasa. Yuk kita tonton sebentar tayangan ini. Kisah ini dimulai ketika malaikat yang diutus Allah menghampiri seorang wanita yang bernama Maria yang ditetapkan oleh Allah untuk mengandung seorang anak laki-laki yang akan dinamainya Yesus. Hal berikutnya yang tidak mudah adalah
Yusuf mentaati perintah Tuhan untuk menikahi Maria, tunangannya yang telah hamil sebelum mereka menikah. Walaupun dia tahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah berasal dari Roh Allah sendiri. Pada waktu itu, keluarlah perintah dari Kaisar Agustus yang memerintahkan untuk semua orang di negerinya mendaftarkan diri dan kembali ke kota masing-masing. Dan Yusuf pun pergi kembali dari Nazaret ke Betlehem untuk mendaftarkan keluarganya. Sesampainya Yusuf dan Maria di kota Betlehem, tidak ada penginapan yang dapat mereka temui di Betlehem untuk Maria bersalin. Dan akhirnya mereka mendapati satu tempat yang tidak layak untuk mereka menginap di sana. Dan tibalah saatnya di tempat tersebut, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Dan mereka memberi nama anak laki-laki tersebut dengan nama Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malaikat menghampiri mereka dan berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan pada masa itu datanglah orang-orang Majus dari timur menuju Yerusalem untuk mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ketika orang-orang Majus itu melihat bintang, bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama ibunya, lalu sujud menyembahnya. Setelah orang-orang Majus itu pergi, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, untuk membawa anak itu serta istrinya lari ke Mesir. Raja Herodes pun marah ketika ia tahu telah diperdaya oleh orang-orang Majus. Lalu ia menyuruh untuk membunuh semua anak berumur di bawah 2 tahun di kota Betlehem dan sekitarnya. Namun beberapa waktu lamanya setelah Herodes mati, Yusuf, Maria, dan Yesus kembali ke tanah Israel sesuai perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk kembali ke kota asalnya. Wow, tuh teman-teman lihat gak bagaimana perjalanan kelahiran Yesus Tuhan kita itu gak gampang. Apalagi papa mamanya waktu dilihat, waktu itu belum jadi istri. Tapi Maria sudah hamil atau mengandung. Karena apa? Karena Tuhan menetapkan Maria untuk menerima roh dari Allah dan melahirkan Yesus yang jadi juru selamat kita. Dan apalagi yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka harus pulang dari Nazaret ke Betlehem dan jaraknya itu nggak deket loh. Itu nggak seperti dari Serpong ke Karawaci, dari Serpong itu ke Bintaro. Enggak, itu jauh sekali. Dan dulu belum ada pesawat, dulu belum ada yang namanya busway, dulu belum ada kendaraan-kendaraan. Cuma pakai keledai atau onta. Wah, jaraknya itu jauh dan capek tentunya. Lagi dalam keadaan hamil loh. Nah bayangin kalau dalam keadaan hamil begitu, coba tanya sama mamanya, "Ma, waktu hamil aku di perut mama berat gak ya?" Coba tanya mamanya. Iya, kalau dijawab berat pasti betul. Kalau kecil mungkin gak terlalu berat, tapi tetap aja rasanya itu sesuatu yang ada beban di dalam perutnya mama. Dan Maria bersama Yusuf jalan menuju Betlehem. Nah teman-teman coba lihat juga apa yang terjadi. Di sana mereka nggak dapat tempat untuk mereka mendapatkan penginapan. Dan akhirnya dia dapat tempat yang tidak layak.
Dan dia harus melahirkan di satu tempat, nggak ada bidannya, nggak ada dokternya, nggak ada rumah sakitnya, tapi harus lahir dan pada saat itu ditutup dengan kain lampin dan ada di dalam palungan. Teman-teman tahu nggak palungan itu apa? Palungan itu tempat di mana hewan atau ternak itu minum. Ditaruh kain dan Yesus ada di situ. Berarti apa? Yesus lahirnya itu di tempat yang bukan tempat untuk anak kecil lahir atau bayi lahir. Wah, itu pasti susah banget keadaannya. Apakah ada teman-teman di sini atau mungkin papa mamanya atau kokonya atau cicinya yang lahir di tempat seperti itu? Enggak ada ya, minimal di bidan. Nah teman-teman, keadaan ini tidak seperti itu saja. Ada lagi, lihat baik-baik. Di mana Yusuf dan Maria juga dia harus dikejar-kejar. Kenapa? Lihat baik-baik. Waktu Herodes itu tahu ada raja orang Yahudi yang akan lahir dan orang Majus itu bilang akan menghampiri bayi atau raja Yahudi yang baru lahir itu. Dia langsung bilang dan perintahkan semua bayi umur di bawah 2 tahun di kota Bethlehem dan sekitarnya harus dibunuh. Bisa bayangin kalau kita 2 tahun orang tua kita, anakku mau dibunuh. Wah itu pasti sangat disayangi dan pasti begitu takut. Yusuf dan Maria begitu mengalami kesesakan di dalam hatinya karena keadaan itu. Tetapi puji Tuhan, gembala orang Majus yang datang menyembah Yesus itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang Tuhan sudah nubuatkan dan sudah digenapi. Teman-teman, apa akhirnya? Kita tahu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat pertama dia bilang apa? Karena begitu besar kasih. Kasih itu apa? Teman-teman, yuk kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Kak Jamrong akan bacakan dan teman-teman boleh baca di layar yang sudah tercantum. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan, amin. Ayat 8 berkata bahwa Allah adalah kasih. Siapa yang percaya bahwa Allah adalah kasih boleh angkat tangan di tempatnya masing-masing. Amin. Kak Jamrong juga angkat tangan karena Kak Jamrong percaya bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri. Nah teman-teman, kalau Allah itu adalah kasih, maka kita harus mengerti sebenarnya kasih itu bagi kita apa? Allah itu bagi kita apa? Karena Allah sama dengan kasih. Teman-teman, ayat terakhir ini Kak Jamrong mau khusus untuk menekankan sesuatu yang berhubungan dengan tema kita, yaitu patience. Mari sama-sama kita lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat keempat. Sama-sama kita baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan teman-teman nanti lihat di dalam ayat itu selanjutnya dijelaskan kasih itu apa, kasih itu apa. Tapi Kak Jamrong mau saat ini mengajak kita melihat apa yang pertama kali Alkitab tulis tentang kasih. Sama-sama yuk kita baca, di situ tertulis dengan huruf warna merah. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Sekali lagi, kasih itu sabar. Jadi teman-teman, sebelum kita mengenal tentang kasih apapun, kita mau belajar satu ini, sabar. Sabar ini bukan sekedar sabar menunggu, bukan sekedar sabar menantikan, bukan sekedar sabar untuk menahan marah, tapi sabar untuk menahan diri
dan menang atas kesesakan. COVID ini salah satu ciri-cirinya kalau ada orang yang kena itu mengalami sesak nafas. Dan Kak Jamrong pernah ngobrol sama temen yang sudah sembuh. Rasanya sesak itu enggak enak. Itu antara hidup dan mati. Kalau nggak keluar lagi bahaya. Sesak itu nggak enak. Sesak itu membuat hati kita merasa berat. Tapi Tuhan janji kalau Allah itu kasih, maka kasih itu sabar. Kita pasti mampu menanggung kesesakan karena kesabaran itu sudah ada di dalam kita. Siapakah dia? Allah sendiri. Allah lihat waktu dia ada di dunia. Dia adalah pribadi yang sabar, sungguh-sungguh. Dan bahasa aslinya kurang lebih artinya begini, bahwa sabar itu adalah long suffering atau penderitaan panjang. Nggak tahu berapa lama ini COVID berlangsung, mungkin bisa setahun, mungkin bisa 2 tahun, mungkin juga mudah-mudahan nggak terjadi ya selamanya. Tapi kalau ada Allah dalam hidup kita, pasti kita bisa sabar menanggung semua itu. Karena Yesus datang ke dunia, dia memberikan kita kasih yang sempurna. Amin. Teman-teman, berapa banyak hari ini engkau yang mungkin hadir di online Natal pada saat ini berkata, Kak, aku mau berbeda, aku mau tahun ini dan tahun depan aku tidak lagi seperti ini. Bersukacitalah, sabarlah, dan hiduplah bertekun dalam doa. Hari ini kita mau sama-sama rayakan kelahiran Kristus dengan penuh pengertian, bukan dengan gegap gempita, bukan dengan semua hal yang mungkin pernah kita lakukan, tapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mempercayai bahwa Allah akan mampu memberikan kita kemenangan. Kega Warrior, let's go. Mari sebentar, Kak Jamrong mau ngajak kita berdoa sebelum kita sama-sama akan menutup rangkaian Natal kita hari ini secara online. Dan teman-teman percaya bahwa Yesus sudah lahir di hati kita. Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Yang tadinya kita seperti tempat lahir Yesus yang tidak layak, yang kotor, yang bau. Tetapi kelahiran Kristus membuat hidup kita menjadi berarti dan hidup kita mengalami sesuatu yang mulia. Teman-teman, mari tundukkan kepala, tutup matamu. Hari ini Kak Jamrong bersama teman-teman Kak Ivena dan tim profetik mau berdoa buat kita semua. Kita percaya keadaan apapun tidak akan membatasi kita dan tidak akan membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari sama-sama kita tutup mata kita. Kak Jamrong mau berdoa bagi setiap engkau yang hari ini merasa dan mendapati tahun 2020 pengharapanmu banyak yang di luar apa yang kau pikirkan. Tahun 2020 banyak hal yang engkau mimpikan tapi semuanya batal. Tahun 2020 engkau merasakan ada hal-hal yang sudah kau inginkan dan kau catat tapi semuanya bubar. Tidak ada pernah kata terlambat karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mari sebentar kakak mau berdoa. Bagi engkau yang teman-teman merasakan itu, taruh tanganmu di dada. Dan saat ini Tuhan dimanapun berada engkau saat ini, dia hadir. Dia mau menjamah hatimu. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu yang berada di tempat mereka sekarang. Baik itu di rumah, mungkin ada di lokasi lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau mendengar pengharapan mereka. Engkau tahu kesesakan mereka. Engkau tahu apa yang mereka juga doakan. Dan hari ini apa yang sesuai dengan rencanamu terjadilah buat anak-anakmu. Kega Serpong ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan untuk bersabar menanggung hal-hal yang sesak. Karena Tuhan Allah yang telah lahir di dunia ini telah memberikan yang terbaik lewat dia mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, memberikan kemenangan buat kita. Hari ini
Kakak percaya teman-teman semuanya menerima itu. Dan jangan lagi ragu akan penyertaan Tuhan. Kak Jamrong mau mengajak kita berkata dan sambil menyanyikan ini, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dengan referen, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya-lamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Kak Jamrong mau berdoa satu hal lagi buat semua teman-teman, baik yang di kelas besar atau mungkin di preteens. Kak Jamrong percaya Natal ini Tuhan izinkan terjadi. Mungkin berdampak kepada papa mama, mungkin itu ada pengaruhnya kepada engkau pribadi, mungkin ada juga akhirnya membuat hal-hal duka di dalam hidupmu. Tapi kabar sukacita tentang kelahiran Kristus akan menolong kita dan akan membuat kita punya jaminan kemenangan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu Kega di Serpong ini, yang hari ini melihat ataupun mungkin nanti hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melindungi mereka. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami dan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Untuk itu Tuhan, kami berdoa tahun 2021 mendatang kami terus berserah kepadamu. Dan perkara-perkara mukjizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Engkau lakukan. Dan untuk itu kami sekali lagi mau nyatakan sebelum kami menutup ibadah ini, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita katakan sama-sama, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan Di hidupku. Mari teman-teman, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu, dan biarlah hari ini menerima berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus yang lahir datang ke dunia, hidup, dia naik ke kayu salib, menyerahkan nyawanya, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang kali kedua. Dan juga oleh penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus yang membawa hidup kita menjadi saksi-saksinya untuk kita mempunyai kesabaran yang datangnya dari Allah yang adalah kasih itu sendiri. Terimalah dengan iman dan biarlah semua yang akan kau lakukan
sepanjang waktu ini ada dalam penyertaan Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini, kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Keko Warrior. Let's go. Keko Warrior. Let's go. Raja Burung mengucapkan selamat hari Natal, selamat menjelang tahun baru, dan sukacita bersama Tuhan senantiasa di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Kak Ivena dan tim, kita nyanyikan sama-sama. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kita nyanyi sama-sama teman-teman. Tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sing Feliz Navidad.